Pemirsa, dalam sejarah baru kali ini pimpinan DPR memimpin rapat paripurna mengenakan masker di dalam gedung DPR. Meski Ketua DPR menyatakan aksi ini merupakan bentuk simpati, namun banyak yang menilai aksi ini hanya sensasi belaka. Interupsi. Pimpinan berdiri. Tidak memberikan contoh yang baik ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dinyanyikan dengan mulut tertutup. Jadi marilah Sangat kita. disayangkan pimpinan beri contoh yang tidak baik. Kita harapkan. Pelanggaran. 5 pimpinan DPR mulai dari Ketua DPR Setia Novanto, Wakil Ketua Fachri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan mengenakan masker saat memimpin sidang paripurna. Menurut Ketua DPR Setia Novanto, aksi mengenakan masker ini merupakan bentuk solidaritas terhadap para korban kabut asap. Penggunaan masker ini kan menunjukkan empati kita, ya, pimpinan menunjukkan bahwa dengan masker ini untuk membuat suatu hal mengingatkan kembali supaya benar-benar ini bahwa teman-teman anggota semua kita mengingatkan bahwa kejadian asap ini menjadi perhatian betul-betul. Namun aksi pimpinan DPR ini justru dianggap sebagai bentuk politisasi masalah kabut asap dan sebatas pencitraan semata yang jauh dari substansi persoalan kabut asap. Sementara di dunia maya, masyarakat luas juga memprotes sikap pimpinan yang dianggap hanya mencari muka. Para netizen menyuarakan ketidaksetujuannya atas tindakan pimpinan wakil rakyat tersebut. Ketimbang menggunakan masker, banyak netizen berharap pimpinan DPR dapat melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan persoalan kabut asap yang sudah terjadi sejak beberapa bulan ini. Ataupun kalau misalnya mau berpeduli secara sosial, itu DPR melakukannya itu tidak secara individual atau bikin adegan yang atraktif seolah-olah dia empatik supaya rakyatnya suka gitu loh. Buat sesuatu yang lebih penting, misalnya DPR menggalang target 1 triliun untuk dana korban bencana. Ya silahkan DPR cari dananya. Apakah itu potong dari gaji mereka? Apakah itu dengan mereka mendesak sektor swasta misalnya untuk memberikan filantropi semacam itu, kan bisa aja. Tetapi kalau individual sumbang satu-satu 100.000, masa DPR ngumpulin bantuan cuma 10 juta gimana? Sementara kotak sumbangan atau donasi bagi korban asap yang diletakkan di ruang rapat paripurna DPR hingga reses pada Jumat sore hanya terkumpul tidak genap dari 1 juta rupiah. Tidak heran jika banyak yang menilai aksi para pimpinan DPR ini tak lain hanya sebagai aksi pencitraan semata. Tim Liputan, Metro TV. Ada juga Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat malam, Mas Gun-Gun. Saya ingin ke Bang Ruh terlebih dahulu. Penggunaan masker di saat udara di dalam gedung DPR sejuk, bersih, dan titik api di Sumatera dan Kalimantan sudah jauh berkurang. Apakah betul ini hanya cari sensasi, Bang? Iya, seperti tadi kan Ketua Pak Setia Novanto udah memberi argumentasinya, kan maksudnya empati, ya. Tapi saya ingat perkataan Ustadz saya, Haji Nurul Komar, ya, dari 4 sekawan dia, seorang Ustadz. Tidak selalu yang positif itu hasilnya akan positif, bisa jadi negatif. Nah, ini kan jadi negatif. Ini sebenarnya idenya siapa sebenarnya? Kalau saya rasa ide pimpinan, karena mereka yang serius banget, ya, 5-5-nya pakai kan. Ada 5 pimpinan, bisa sebutkan salah satu siapa yang mengidekan untuk menggunakan masker di tengah keterlambatan reaksi ini? Kalau saya, mereka nggak mau dibilang satu, maunya kan mereka selalu mengatakan kami pimpinan kompak solid, ya solid kami ini katanya kan. Ya jadi ya 5-5 mereka lah mungkin maunya itu. Tapi kalau saya rasa memang inilah DPR ya, mungkin melihat kerja pemerintah ya. Waduh, ini Bapak Presiden dari Amerika terbang langsung ke Sumatera Selatan. Itu kan sebenarnya kita harus acung jempol dengan Pak Jokowi, Presiden kita yang ke-7. Kenapa? Ya, itu orang jet lag loh. Beliau langsung turun. Mungkin paling nggak kita imbangi, tapi cara mengimbanginya salah. Nah ini yang menjadi menarik. Presiden langsung dari Amerika, baru beberapa hari mengurangi jadwal kunjungannya, kemudian kembali ke Sumatera pada waktu itu. Sementara kita belum melihat ada aksi nyata dari pimpinan DPR dan anggota DPR yang terjun langsung ke sana. Penggunaan masker ini Anda melihat ini sebagai pahlawan kesiangan atau sebagai misalnya mencari simpati di tengah mereka tidak ada langkah konkret, atau seperti apa, Bang? Iya, saya rasa ya, saya sependapat. Ya, mungkin ya pahlawan kesiangan. Ya, kenapa?
Pemerintah bahkan sudah membentuk Satgas yang dikomandani oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam. Beliau turun, saya nonton di TV, ya, menembus asap, helikopternya nggak bisa dibantu dengan beberapa menteri, balik lagi, jalan darat lagi. Mereka udah kerja. Itulah kemarin di paripurna saya katakan, kawan-kawan, kenapa nggak kita turun saja? Ini kan kami sekarang libur nih, reses. Memang ke dapil. Apa salahnya 2 minggu itu 1 minggu kita turun ke sekian banyak titik kebakaran itu. Bang Ruhut sudah ke dapil untuk memantau perkembangan bencana asap di sana? Iya, kalau di saya kebetulan hanya kiriman, ya. Kalau di dapil aku itu di Medan memang asap, ya, hanya kiriman. Karena itu akhirnya saya datang seperti besok saya terbang ke Kalimantan Timur, ya. Nanti juga, bahkan lagi rame-rame asap, saya di satu daerah namanya Malinau. Ya, Malinau itu bupatinya Pak Jansen TP. Saya salut karena mereka dia punya program. Ini kerjaan tahunan nih kebakaran ini. Di sana ada yang saya rasa perlu kita angkat menjadi satu proyek nasional, Gerdema, Gerakan Desa Membangun. Dari desa lah kita bangun biar nggak kejadi lagi kebakaran-kebakaran seperti ini. Saya ingin ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, saat Anda melihat pimpinan DPR mengenakan masker di saat tidak ada aksi nyata begitu terjun ke jalan, padahal terjun ke lapangan, padahal ini sudah 3 bulan lebih. Apa yang ada di benak Anda waktu itu? Saya melihat ini dramaturgi yang tidak mengundang impresi, ya. Tidak ada kesan. Bahkan kecenderungannya ini bisa jadi paradoks dalam konteks persepsi publik. Tidak memperbaiki citra DPR yang ingin bekerja untuk rakyat, tetapi justru ini dalam tanda petik justru dianggap melecehkan. Saya melihat begini, proses-proses empati itu kan dibangun bukan hanya sekedar penggunaan masker, tetapi empati dengan fungsi-fungsi yang dijalankan. DPR itu sebenarnya punya fungsi kan, misalnya taruhlah direvisi atau misalnya ada pembahasan terkait dengan sekian banyak produk ya undang-undang. Ada satu undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 69 ayat 2 yang memperbolehkan masing-masing kepala keluarga untuk membakar lahan 2 hektar ini masing-masing kepala keluarga. Bisakah sebenarnya DPR lebih konkret begitu, lebih membumi dengan merevisi ini saja daripada mengenakan masker? Ya, itu jauh lebih konkret dan jauh lebih solutif. Persoalan bahwa DPR itu kan harusnya kemudian bisa melakukan kerja legislasi, ya kan? Kemudian juga bisa mengefektifkan anggota DPR yang berasal dari dapil-dapil itu untuk kemudian terus intens misalnya memantau, termasuk juga selain infrastruktur juga menggerakkan, memobilisasi massa dan lain-lain. Itu jauh lebih konkret, apalagi misalnya pimpinan itu juga harusnya memberi endorsement, memberi semacam dorongan, ya. Nah, kalau saya melihat ini semacam hyperreality, ya. Kalau konteksnya hyperreality itu kan biasanya penandanya 2. Satu, reality by proxy. Jadi orang dibuat tidak bisa membedakan antara realitas dengan fantasi. Nah, ini yang kemudian harusnya ketika ini dijadikan semacam panggung, harusnya ada semacam rasa malu. Ini artinya korban asap yang sudah terpapar asap, jutaan orang-orang di sana, 19 orang sudah meninggal, ditunggangi untuk pencitraan atau untuk kepentingan saya melihat akhirnya orang-orang tertentu di DPR. Akhirnya kita melihat ini hanya jadi panggung kan. Ini bisa terlihat dari resonansi, dari gema yang kemudian ada di media mainstream, ada di media sosial. Ini kan kecenderungannya negatif. Mas Gun Gun, saya kemarin membaca media Indonesia dan ada beberapa aktivis dan juga korban asap di sana yang merasa ini sungguh menyakitkan bagi mereka. Menurut Anda dari kacamata komunikasi politik, seberapa menyakitkan ini bagi korban asap? Ya, tentu kalau saya dalam posisi yang terpapar itu juga sangat sakit kan, ketika kemudian hal yang sebenarnya real menjadi problem, tetapi kemudian dibawa ke ranah dramaturgi dan politisasi. Ini kan sesuatu yang kemudian membuat gap ya antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Seharusnya goodwill, niat baik dan niat politik itu ditunjukkan dengan kinerja. Seperti misalnya Pak Jokowi datang dari Amerika, datang kemudian ke lokasi dan tentu membuat inisiasi-inisiasi program yang itu jauh lebih konkret. Sekarang pimpinan DPR pun sebenarnya kan bisa melakukan hal yang sama, apalagi labelnya itu kan wakil rakyat, sehingga kemudian concern publik, public interest itu yang kemudian nomor 1. Baik, kita juga masih ingat begitu ya kunjungan 2 pimpinan DPR ke Amerika Serikat yang justru malah ke kampanyenya Trump. Ini seperti 2 hal memalukan kalau boleh saya mengatakan berturut-turut begitu. Saya ingin ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, kenapa DPR tidak misalnya membuat langkah drastis, misalnya mengubah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 terkait dengan pasal 69 ayat 2 yang membolehkan membakar hutan itu? Ya itu saya sependapat dengan Kang Gunggun ya.
pengamat kita itu tepat sekali. Fungsi DPR itu apa? Legislasi, budgeting, pengawasan. Dua fungsi itu aja difungsikan dengan baik selain pengawasan. Legislasi tadi udah disinggung. Kita kebetulan saya juga di badan legislasi, segera ya dukung kami untuk kaitan dengan boleh membakar lahan itu yang tadi sesuai dengan pasal itu lebih kurang 2 hektar. Itu mesti dihapus, ya. Udah itu budgeting, ya. Tadi pengamat itu sahabat saya Boni Hargen bagus juga tadi dia bilang budgeting, ya. Kita kemarin rame kok mengenai RAPBN. Sudah ada pembahasan soal revisi undang-undang budgeting itu atau ini baru wacana saja? Iya. Wacana karena kebetulan Bang Ruhut juga kemarin kan lagi setuju lagi rame kan, baru kemarin kita ketuk itu. Kenapa nggak kita langsung sisihkan untuk itu? Ya? Mungkin tidak ini dianggarkan di APBN perubahan APBNP. Ya, nanti, tapi kan kemarin kan RAPBN kan bagus sekali. Ya, kalau enggak disusulkan di perubahan yang sekarang. Itu boleh. Kita kok yang pegangnya, kita bersama pemerintah. Pemerintah teknisnya, tapi jangan juga nanti maunya kita pelaksananya. Udahlah kerja kita di Senayan. Udah itu kan kemarin rame kami perdebatan mengenai dibentuknya pansus. Nanti euforia lagi. Ya, apa euforianya? Sibuk di Senayan, panggilin menteri, padahal menteri ini lagi kerja, ya. Bahkan jangan-jangan presiden pun mau dipanggil, udahlah nggak usah. Seberapa jauh sih Bang pembahasan di DPR untuk merevisi undang-undang ini dan juga untuk meningkatkan anggaran negara untuk penanggulangan bencana yang setiap tahun ini terjadi? Iya, setiap tahun ini terjadi, itu yang saya katakan tadi, ya. Dalam prolegnas, ya. Saya rasa ini harus segera, ya. Supaya nggak ada lagi. Ini kan kadang-kadang ibarat pepatah, dikasih hati minta jantung. Kan? Kita gitu kan waktu zaman penjajahan ini, Belanda ini kan begitu, kasih hati minta jantung. Kita juga begitu, 2 hektar airnya ratusan ribu hektar dibakar. Jangan diberi celah untuk yang begini-begini. Begitu juga mengenai anggarannya. Saya mohon, itulah saya tadi singgung salah satu Bupati Malino, Pak Jansen, Gerdema, Gerakan Desa Membangun. Jadi di semua, karena ini biar mereka rasa memiliki. Mereka udah mulai kalau ada yang di desanya sawit, ya ada karet, ada kebakaran. Mereka merasa memiliki. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Nanti kita akan membahas terkait dengan ini kan. Tunjangan anggota DPR dan juga pimpinan DPR baru saja naik. Namun sumbangan kemarin untuk korban asap dari 560 anggota DPR hanya 950.000. Nah ini apa alasannya dan bagaimana nanti Bapak-Bapak menilai dengan jumlah sumbangan ini. Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. DPR udah malu banget. Saya udah terlalu banyak malunya. Ya, sampai saya pernah cerita kan, anak saya pulang sekolah nangis. Kenapa kamu sayang? Waktu perkenalan orang tua kerjanya apa, DPR lagi istirahat, papa kamu koruptor dong. Sudah ada stigma itu. Ya. Jadi itu kemarin kenapa terakhir itu saya karena ngotot mengenai pansus yang akhirnya ditunda. Ya, 10 jam kami mengenai RAPBN, perdebatan terus. Ya, akhirnya saya kan lihat kotak sumbangan itu pada waktu itu cuma berapa ratus ribu, 10 jam. Nggak ada yang mau nyumbang di kota itu. Padahal itu diumumkan secara terbuka bahwa ada sumbangan sukarela untuk korban asap yang jumlahnya jutaan. Iya. Jadi saya untuk katakan, kawan-kawan kalau mau pansus, itu kan miliaran. Nggak lebih baik itu bikin pansus itu uangnya kita bantu kepada masyarakat korban asap. Ya. Udah itu saya baru terpikir, wah di sana kan tadi kotaknya saya lihat kosong. Saya bilang, mari, ini lagi mau lobbying, jadi tidak pansus. Yang lain saya bilang, ayo dengan saya, kita nyumbang. Itulah akhirnya terkumpul lah. Terkumpul pun nggak sampai 2 juta, sedih nggak? Kalau Mas Gun-Gun sendiri melihat tunjangan DPR habis naik, kemudian fasilitas juga bagus, begitu, sementara sumbangan hanya 950.000. Kita tentunya ingin ada budgeting ini yang digolkan, begitu. Tapi kalau melihat dari sumbangan ini, Anda melihat fenomenanya seperti apa? Iya, menyedihkan ya. Karena ini kan sebenarnya lebih bagus dibanding masker. Tadi Bang Ruhut tadi bilang ya, bahwa kalaupun memang mau ada tindakan konkret, ya inisiatif misalnya mengumpulkan dana untuk menyumbang. Meskipun itu juga menurut saya masih instrumental. Karena sebenarnya yang substansial peran DPR adalah politik anggaran. Dia mendorong misalnya bagaimana proses mempercepat penanganan asap ini di daerah-daerah. Tentu DPR punya fungsi kontrol dan budgeting, dan itu harus dimainkan dengan optimal menurut saya. Tapi misalnya Mas Gun, dari kotak sumbangan yang sebenarnya simple ini, apakah Anda melihat ini merupakan representasi dari ketidakpedulian anggota DPR kita terhadap korban asap? Ya ini kan sudah sangat jelas dengan telanjang terlihat ketika misalnya Bang Ruhut ngajak
untuk kemudian masukkan uang sumbangan, itu nggak ada. Ini kan menjadi semacam panggung yang telanjang untuk kemudian dibaca oleh publik bahwa jangankan politik anggaran, hal yang sangat kecil aja untuk menunjukkan goodwill itu kan tidak sukses. Kalau cuma di bawah 1 juta kan elemen masyarakat lain juga bisa gitu. Nah, maksud saya begini, jangan sampai logika DPR itu terjebak pada yang disebut dengan logika simulasi realitas itu. Kan ini kan sifatnya solusi imajiner. Jadi hal-hal seperti itu namanya solusi imajiner. Tidak memberikan satu solusi yang konkret sebetulnya, tetapi lebih bermain dalam konteks bubble isu atau bubble politik. Kalau kita melihat di layar monitor itu Bang Ruhut sudah mengajak teman-teman untuk menyumbang begitu ya. Sebenarnya reaksi dari teman-teman yang lain seperti apa sih terkait dengan ajakan untuk menyumbang itu? Ya mereka menunggu aja hasil lobbying, nggak ikut memasukkan. Ini yang memasukkan hanya sekitar 10 orang. Ya, yang terpanggil dari sekian ratus. Yang lain nunggu hasil lobbying, jadi nggak ditetapkan bentuk pansus kebakaran dan asap. Taunya akhirnya kita pending. Mudah-mudahan lah 2 minggu ini akhirnya udahlah nggak usah kita bikin pansus. Karena pemerintah udah kerja kok. Ya, udah serius Bapak Presiden tuh nggak main-main. Setelah masa reses ini dimulai, apa langkah dari teman-teman DPR? Apa langkah dari masing-masing komisi dan juga fraksi? Ya itu saya kemarin menawarkan, kan memang kami harus segera turun. Saya sekarang turun ke tempat kebakaran. Nantilah seminggu, kan ini sekarang memang resesnya sangat singkat 2 minggu. Seminggu saya baru turun ke dapil, baik itu mengenai sosialisasi 4 pilar, baik itu mengenai sosialisasi dapil, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Seminggu saya tinggalkan, kita utamakan ke bencana kebakaran dan asap ini. Mas Gun-Gun, kalau melihat ini sebenarnya penggunaan masker ini, kalau kita kembali ke penggunaan masker, apakah memang murni aksi simpatik atau memang ada maksud yang sebenarnya tersirat tapi tidak tersurat? Saya jelas melihat ini ada pesan politik ya, sebagai bentuk semacam kritik mungkin ya, yang itu ingin dibaca oleh publik sebagai kritik pimpinan DPR terhadap pemerintah. Yang ini kan asap ini kan memang menjadi tragedi kemanusiaan sebetulnya. Tetapi konteksnya kemudian dibaca menjadi sangat keliru gitu ya. Empati yang kemudian tidak melahirkan simpati. Saya melihat hal seperti ini tidak usah dilakukan oleh DPR untuk menarik simpati dalam konteks memberi empati kepada mereka yang korban, yang terpapar asap, ya mengerjakan sesuatu sesuai fungsinya. Seperti misalnya eksekutif ya sekarang terjun langsung, DPR ya menjalankan fungsinya. Budgeting, kontrol, kemudian legislasi yang terhubung dengan banyak musibah yang ditimbulkan sebenarnya oleh kejahatan korporasi kan, kejahatan orang yang kemudian dengan sengaja membakar, penegakan hukum didorong, dikontrol. Nah ini yang harus dilakukan. Jangan kemudian menyederhanakan proses solusi untuk bangsa ini dengan hanya dramaturgi seperti itu gitu. Maksud saya terlalu lelah bangsa ini diberikan panggung-panggung elitis ya. Panggung-panggung yang sebenarnya hanya lagi-lagi menjadi game, political game. Ini artinya menurut Mas Gun-Gun hanya untuk menarik simpati, bukan ada sesuatu yang lebih besar di balik aksi ini, Mas? Saya melihat ini sebenarnya game aja. Dan game itu tentu di belakangnya ada political interest ya, ada interest politik. Kenapa game ini dibuat, Bang Ruhut juga, kenapa game ini dibuat di saat jutaan masyarakat menderita, di saat momen yang sebenarnya tidak tepat untuk menjadi ibarat seperti tunggangan begitu? Saya justru melihat ini salah konteks. Waktu hari itu adalah pembahasan yang sangat krusial bagi bangsa ini soal RAPBN. Dan itu kan rakyat menuntut RAPBN ini pro rakyat, program-programnya, kemudian alokasi anggaran yang kemudian akan menjadi ujian kesejarahan bagi Pak Jokowi, ya kan? Tetapi kemudian di awal persidangan itu diberikan semacam dramaturgi sehingga kemudian opini publik justru masuk pusaran di dramaturgi itu, bukan pada sesuatu yang substantif. Jadi publik bukannya ikut membahas atau ikut mengawasi, ikut mengkritisi. RAPBN, itu kan terbukti dari hashtag yang bunyi di media sosial. Yang trending topik justru bukan misalnya kritisisme terhadap RAPBN, tetapi justru yang dramanya ini. Gitu. Tapi ada unsur beberapa partai di dalam pimpinan DPR begitu, salah satunya Partai Demokrat. Kenapa Pak Agus Hermanto mengenakan masker sementara Bang Ruhut yang sama-sama Partai Demokrat menolak keras? Ya karena itulah saya terima kasih sama Ketua Umum saya ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, ada beberapa pertemuan memang ya kader kami yang sebagai pimpinan
beliau ingatkan itu, ya jangan ada hal-hal yang kamu yang dikedepankan, karena jaga nama baik partai kita. Jadi memang ya pimpinan kebetulan ada dari kami. Sebenarnya pada waktu itu kan kita tahu menyanyikan lagu Indonesia Raya, ngapain mulut ditutup, itu lagu kebangsaan kita. Ya, buka aja dulu di tengah lagi di tempat asap aja kita nyanyi Indonesia Raya, buka itu biar kita. Tiga pimpinan masih mengenakan, sementara yang membuka maskernya adalah Bang Fadli sama Bang Fahri. Karena itu sangat kita sesalkan, Bro. Kita sesalkan banget. Oke, Mas Gun-Gun, kalau misalnya Anda melihat ini, apa sebenarnya yang pimpinan DPR seharusnya bisa lakukan konkret saja? Kalau misalnya ada pansus asap, seperti apa seharusnya? Kalau misalnya ada revisi undang-undang, seperti apa yang seharusnya dilakukan? Bukannya menggunakan ini sebagai tumpangan begitu. Apa yang seharusnya dilakukan pimpinan DPR? Yang paling mendesak dilakukan sebenarnya bukan menjadi penunggang bebas dari persoalan ini kan. Artinya membuat panggung politik di DPR yang kemudian hanya sekedar misalnya memberikan public pressure pada pemerintah. Tapi yang harus dilakukan oleh DPR pertama adalah benar-benar secara serius itu memikirkan pembahasan, revisi dan pembahasan undang-undang terkait dengan asap itu, ya kan, pembakaran hutan maksud saya. Kemudian yang kedua, itu juga bisa sebenarnya politik representasi itu didorong dilakukan, bukan hanya dalam konteks wacana tapi level praktis. Pimpinan kan juga punya peluang untuk membuat inisiatif ini jauh lebih terlembagakan. Baik. Ini yang harusnya dilakukan gitu, bukan menurut saya, mohon maaf ya, simulasi realitas seperti itu. Kalau simulasi realitas itu yang kemudian menjadi sakit kepala bukan hanya Panggroho, tetapi juga mereka yang terpapar dan kita yang secara intens mengikuti proses-proses politik yang ada di DPR. Tidak hanya simulasi realitas, tapi juga menyakitkan ini, khususnya bagi warga yang terpapar asap lebih dari 3 bulan. Jadi mereka ini juga singkat saja Bang, waktu kita sudah habis. Singkat saja, apapun misi Pak Presiden kita kemarin, ya sukses ketemu Pak Obama. Presiden dapat bantuan berapa juta US dollar ya, jadi miliar ya, ratus miliar di kita. Kebetulan kawan-kawan saya kemarin ke sana, buntutnya semua diundang, suksesnya Donald Trump, bakal calon, nyatanya sekarang pollingnya pun jatuh. Dapat hadiah, topi dasi, sekarang gratifikasi kasih ke KPK. Mungkin itu juga gimana ya mau ngimbanginya melalui masker itu, tapinya salah kaprah. Tapi malah salah kaprah. Terima kasih Bang Ruhut, terima kasih Mas Gun atas waktunya malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami untuk Prime Time News kali ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini dengan informasi